warga Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dikemparkan dengan penemuan sebuah candi di hutan Pataan dekat area persawahan warga. Pada tahun 2010, warga Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dikemparkan dengan penemuan sebuah candi di hutan dekat areal persawahan warga. Tapi beberapa warga mengatakan bahwa bangunan tersebut sudah lama ada, dan warga sering melintas tapi tak berani mendatangi sebab karena tempat tersebut dianggap sakral. Candi tersebut diperkirakan dibuat pada abad 11 oleh zaman Kerajaan Airlangga dan digunakan sebagai tempat pemujaan. Bagian tepinya terbuat dari batu kapur dan disusun rapi. Setiap batu kapur memiliki panjang sekitar 30 cm dan lebar 20 cm dengan ketebalan berkisar 10 hingga 15 cm. Di sisi lain terdapat juga bebatuan hitam dan keras, sedangkan di bagian tengah candi terdapat semacam tempat air yang melingkar. Bagian yang dindingnya juga terbuat dari batu tersusun rapi diperkirakan sebagai petirtaan saat pemujaan. Bagian ini tersambung dengan bangunan aliran air menuju keluar candi. Candi Pataan ditemukan pada Mei 2010 oleh Supriyo, seorang pemerhati budaya di Kabupaten Lamongan. Supriyo bersama beberapa orang mendatangi sebuah bukit yang berada di lahan perhutani yang berada di Dusun Montor, Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Dia mendatangi lokasi karena informasi dari warga bahwa ada yang menyebut Candi Gua. Mereka menemukan tinggalan purbakala berupa bongkahan-bongkahan batu putih berbentuk segi empat yang diduga bahan penyusun candi. Mereka juga menemukan fragmen tembikar dan keramik kuno yang diduga tinggalan purbakala yang tersebar di lokasi sekitar Candi Pataan. Pada November 2013, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Olahraga Kabupaten Lamongan bersama dengan Pikulan, Pusat Informasi Kebudayaan Lamongan, dan BPJB Jawa Timur melakukan ekskavasi arkeologis di situs Pataan dengan tujuan mengidentifikasi peninggalan arkeologis di lokasi Candi Pataan tersebut. Pada tahun 2018, kembali dilakukan ekskavasi dengan target menampakkan arsitektural bangunan utama dan mencari batas keluasan halaman. Hasilnya, tampak bangunan utama, pagar dan pintu gerbang candi, serta keluasan halaman Candi Pataan. Tidak jauh dari situs Pataan, Candi Pataan itu dari sebelah utara dari Candi Pataan itu ada sebuah sumber mata air. Jadi kondisinya itu sebenarnya kalau seperti ini tidak ada banyu yang mengenang, Mas, karena otomatis kan kering. Nah, di sini masih ada beberapa sumber mata air yang masih mungkin bisa digunakan untuk bersih-bersih, untuk keperluan sehari juga bisa. Nah, ini uniknya itu enggak mengering meskipun di masa kemarau yang panjang seperti ini. Ini sumbernya dari mana? Ini juga dangkal, Mas. Kalau menurut saya ini dangkal sekali, enggak begitu dalam ya. Hanya selutut orang dewasa Atau sing sore. Nganu, lumpur. Oke. Nah, setelah dari Candi Pataan tadi kita melihat dari sebelah timur, ini merupakan puing-puing batu ekskavasi tahun 2013. Jadi setelah pemugaran, memang batu-batunya disusun seperti ini agar rapi. Cuma yang paling dominan di sini hanya batu kapur, Mas. Jarang sekali batu bata merah atau batu. Prasasti Bawi ini lebih besar
besar ya dibandingkan prasasti yang lain. Saya rasa begitu. Itu apa Pak? Ini kita di prasasti, ini tempatnya berada di tengah hutan jati. Di Dusun Blawe. Situs Batu Gurit atau prasasti ini di Dusun Blawi, desanya Sendang Rejo. Menurut keterangan ini merupakan salah satu peninggalan dari Raja Erlangga yang ada di Kabupaten Lamongan. Betul sekali. Tulisannya masih oke. Di sini kita masih melihat beberapa ornamen tulisan, angka ya, tulisan ya. Ini masih ada, cuma sudah agak sedikit buram. Ini kalau lihat dari strukturnya nih baru apa ya, Mas? Baru mendapatkan perawatan, Mas. Cukup dia ada dijadikan cukup ini untuk melindungi dari kerusakan. Nah, prasasti atau orang Jawa mengatakan Batu Gurit ini masih berhubungan dengan kerajaan atau peninggalan dari Kabupaten Langga yang tersebar di seluruh wilayah Lamongan. Salah satunya ini ada di Mambang juga ada, di Modo juga ada, lah salah satunya ada ini. Memang untuk wilayah apa namanya utara Pulau Jawa, khususnya untuk Kabupaten Lamongan, memang prasasti ini dibuat dari batu kapur. Namun dari pembuatan itu ini diambil dari bahan batu kapur yang paling terbaik sehingga tidak mudah untuk rusak. Jadi prasasti juga masih kita bisa melihat guratan tulisan-tulisan. Ini masih kelihatan jelas sedikit ya. Ini masih jelas meskipun sudah tidak terbaca lagi, Mas. Posisinya itu sudah nggak bisa terbaca lagi. Ini juga ada. Ini ada perbatasan ya, dari tulisan tersebut ada kayak tulisan ini. Sayang ini sudah tidak bisa dibaca lagi. Tapi dilihat dari sisi depan masih jelas, masih kelihatan dengan huruf Jawa, huruf Kawi ya. Ini masih kelihatan jelas. Cuma sayangnya sudah tidak terbaca lagi Ya. aksara-aksaranya. Cuma sayang ini sudah masih jelas, Mas. Kelihatan ukiran-ukiran, ini tanda-tanda juga masih ada kelihatan. Lihat, itu menantang. Oh, tapi ada juga yang menjelaskan kalau seperti ini kapal batas juga ada, Mas. Ini selain prasasti, ini ada juga yang menjelaskan bagian mengatakan ini kalau ini tapal batas atau nama wilayah atau tempat juga bisa. Ada yang menjelaskan demikian. Tapi kalau bahasa yang paling populernya yang bisa dipahami oleh masyarakat umum adalah sebuah prasasti.